Dia mulai berani mengirim pesan pribadi ke adik iparnya itu dengan bertanya apa kabar dan sebagainya. Sang adik ipar juga balas secukupnya aja. Namun ketika Kanha mulai kirim pesan yang aneh-aneh dan menjurus ke hal dewasa, si adik ipar tersebut sudah enggak mau lagi membalas pesannya. Untuk info aja, si Pi ini adiknya Pirun, pernah kuliah di kampus yang sama dengan Kanha. Menurut Kanha, wajah Pi jauh lebih tampan daripada suaminya, Pirun. Badannya juga berisi dan tampak kekar. Kalau cewek ngeliat pasti bawaannya pengen banget digendong pemuda itu. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari kota Kampot, Kamboja. Ada seorang istri yang terobsesi dengan adik iparnya yang muda dan tampan. Segala cara dia lakukan untuk bisa mewujudkan keinginan tercelanya itu, sampai kejadian mengerikan itu tidak bisa dihindari. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, ada seorang wanita yang lahir pada tahun 1980 bernama Kanha. Dia bekerja sebagai akuntan dan juga bergabung pada perusahaan keuangan, semacam lembaga perkreditan rakyat. Di tahun 2008, dia kenalan dengan seorang pria yang 5 tahun lebih muda darinya bernama Pirun. Lalu mereka berpacaran dan kemudian merasa saling cocok, dan memutuskan untuk menikah di penghujung tahun 2009. Kelihatannya pernikahan ini berjalan baik dan mereka sangat bahagia, tidak ada permasalahan berarti yang mereka berdua hadapi. Pada tahun 2011, putra mereka lahir dan diikuti putri kedua yang lahir pada tahun 2014. Pasangan ini tinggal di kota Kampot, negara Kamboja, dan banyak tetangga yang melihat bahwa mereka sangat sukses, tampak berkecukupan. Pirun merupakan seorang programmer di perusahaan teknologi dan berkantor di pusat kota Kampot. Namun setelah kelahiran anak kedua, dia lebih banyak bekerja dari rumah, karena memang pekerjaannya ini bisa dilakukan di mana saja selagi ada koneksi internet. Di sisi lain, kenyataan yang dijalani pasangan ini tidaklah semanis yang terlihat oleh orang. Hubungan antara Kanha dengan sang suami Pirun sangat cepat hambarnya bagi Kanha. Setelah putri mereka lahir, dikatakan bahwa Kanha mulai kecanduan minum alkohol, bermain judi dan hampir nggak pernah ada di rumah. Dia memilih kumpul dengan teman-temannya di bar. Dia mulai lebih sering meminta uang pada suaminya dan mengatakan sedang ada masalah di kantornya yang bikin gajinya selalu tertunda. Namun, hal ini justru sering membuat Pirun curiga karena orang kantor katanya sering nanya di mana Kanha. Dan beberapa kali debt collector juga datang ke rumah mereka nagih utang yang katanya dimiliki oleh sang istri. Sebenarnya, Pirun sang suami nggak percaya bahwa Kanha punya hutang, karena setiap ditanyain, Kanha selalu bilang ada kesalahan. Itu debt collectornya, dia nggak punya hutang dan bilang sebenarnya temannya yang ngutang, tapi karena orangnya kabur, jadi Kanha yang dikejar sebagai penjamin. Namun, semakin hari, kecanduan minum dan judi Kanha terasa semakin menjadi dan tak terkendali. Pirun mikir ada yang gak beres dengan keuangan istrinya, tapi dia nggak berani konfrontasi karena sang istri ini cukup galak dan cerewet. Singkat cerita, pada tahun 2015, salah satu adiknya Pirun yang bernama Pi ditinggalkan oleh istrinya untuk selamanya karena kecelakaan kerja. Pi ini belum punya anak namun ternyata mendiang istrinya meninggalkan harta warisan yang cukup banyak, karena memang berasal dari keluarga kaya. Usia Pi selisih cukup jauh dengan Kanha, lambat laun kakak iparnya ini, Kanha, mulai menyukai pemuda itu. Dia mulai berani mengirim pesan pribadi ke adik iparnya itu dengan bertanya apa kabar dan sebagainya. Sang adik ipar juga balas secukupnya aja. Namun ketika Kanha mulai kirim pesan yang aneh-aneh dan menjurus ke hal dewasa, si adik ipar tersebut sudah enggak mau lagi membalas pesannya. Untuk info aja, si Pi ini adiknya Pirun, pernah kuliah di kampus yang sama dengan Kanha. Menurut Kanha, wajah Pi jauh lebih tampan daripada suaminya,
Pirun, badannya juga berisi dan tampak kekar. Kalau cewek ngeliat pasti bawaannya pengen banget digendong pemuda itu. Begitu kira-kira yang ada di pikiran Kanha. Apalagi sejak menjadi duda, Pi ketampanannya bertambah 17 kali tampan. Lebih greget dan ngegemesin. Kadang bikin Kanha suka jadi becek sendiri kalau lagi mandangin adik iparnya itu. Di saat-saat tersebut, dikatakan gelora cinta Kanha kepada suaminya Pirun memang mudah terasa hambar. Selain suaminya sekarang jadi jarang pulang, banyak begadang bikin muka suaminya jadi kusam, jelek, dan jerawatan. Kanha juga udah bosan sama Pirun. Permainannya sebentar, baru juga parkir udah mau pulang aja si Joni. Udah nggak enak lagi katanya. Makanya beberapa kali, akhirnya Kanha sering mendatangi rumah Pi, sang adik ipar, dengan alasan ingin silaturahmi. Hal inilah yang kemudian membuat Pi risih. Ya, nggak enak lah ya dilihat tetangga, belum lama menduda tapi udah sering didatangi wanita bersuami, apalagi itu istri kakaknya sendiri. Sampai kemudian Pi menceritakan hal tersebut kepada Pirun dan memberi saran untuk lebih menjaga istrinya, beri kehangatan, kasih perhatian. Jangan terlalu fokus sama kerjaan tapi istri dibiarkan liar begitu aja. Karena ketakutan ini, akhirnya Pirun mulai berubah dan katanya mulai pulang on time dari kantor, jadi udah gak mampir-mampir lagi. Setiap pulang kerja dan sampai di rumah sapa istri dengan hangat, bawakan camilan atau makanan kesukaan dia. Tapi ya mau gimana, kenyataannya sang istri gak terlalu menanggapi. Emang sih, pada dasarnya Kanha ini udah mati rasa. Tetap aja gak ada perubahan dan kadang ditinggalin gitu aja. Kanha udah gak cinta, udah gak ada rasa, udah abis banget hasratnya kepada suaminya itu, dan mulai berpikir untuk bercerai dan mau nikah sama adik iparnya aja, sang pujaan hatinya, Pi, yang lebih ganteng, gagah dan perkasa. Mungkin karena hasrat cintanya kepada Pi semakin menggebu-gebu. Apalagi kalau Pi mau berangkat kerja, cara jalannya, lihat badannya bikin Kanha pengen dibecekin aja rasanya. Cara dia senyum ke Kanha katanya udah kayak mau ngajakin buru-buru buat bulan madu. Ini semua membuat Kanha gak tahan, ampe pusing ke ubun-ubun mikirin duda tampan itu. Dia pun mulai nanya ke temennya apakah boleh menikahi saudara ipar jika kita sudah bercerai dengan suami. Banyak yang bilang bisa aja namun biasanya akan jadi aib keluarga dan adik iparnya juga pasti bakal menolak. Kecuali sang suami meninggal, baru deh lebih masuk akal untuk menikahi adik ipar, istilahnya turun ranjang. Dalam agama, hal tersebut juga dibolehkan kata teman-temannya begitu. Hal-hal inilah yang kemudian jadi bahan pertimbangan Kanha. Dia mencari informasi lebih detail di Google, katanya dalam agamanya boleh menikahi adik ipar jika kita sudah resmi bercerai atau suami meninggal. Tapi jika Pirun masih hidup, pasti si Pi nggak bakal mau menikahinya karena bakal terasa canggung, yang ada nanti malah jadi ribut itu mereka berdua, makanya Kanha pun berpikir untuk menyingkirkan nyawa suaminya tersebut. Setelahnya dia mulai lagi browsing banyak hal, termasuk cara dan tutorial menyingkirkan orang selamanya, trik supaya tidak meninggalkan jejak, cara menghilangkan tubuh korban supaya gak ada yang tahu, dan cara-cara lain semuanya dia baca dengan seksama. Dalam masa memikirkan cara untuk menyingkirkan suaminya tersebut, ternyata debt collector semakin sering datang ke rumahnya dan kecanduan judinya Kanha enggak hilang-hilang juga. Selain debt collector, ada juga beberapa orang datang dan menyatakan mereka mau menagih utang kepada Kanha dalam jumlah yang besar. Hal ini bikin Pirun resah dan memberanikan diri menelepon ke kantor tempat Kanha bekerja, lalu nanyain apakah memang benar ada temennya yang berutang tapi membuat Kanha jadi jaminan. Benarkah kantornya lagi krisis keuangan banget makanya gaji selalu ditunda? Namun jawaban yang diterima dari pihak kantor justru mengagetkan Pirun. Mereka mengatakan bahwa Kanha sudah dipecat hampir 2 bulan ini karena menggelapkan uang perusahaan dan menipu banyak klien mereka, dan dia diwajibkan membayar uang yang sudah dia gelapkan itu kembali ke perusahaan. Langsung Pirun yang sangat syok segera bersiap untuk melabrak sang istri. Dikatakan pada tanggal 23 Juli tahun 2016, pukul 10, Kanha pulang ke rumah dan sang suami Pirun menunggu di tempat tidur.
Awalnya Pirun menggoda Kanha karena ternyata mereka udah hampir setahun tidak berhubungan suami istri. Tapi Kanha menolak dan bilang dia lagi capek gara-gara kerjaan. Lalu dia mengamuk dan mengatakan, "Kamu kerja apaan? Kantor kamu bilang udah dipecat 2 bulan lalu karena bawa kabur duit orang." Disinilah kemudian Kanha ngamuk karena merasa urusannya diganggu. Dia kesal karena Pirun terlalu banyak bacot dan kemudian memukul suaminya itu. Kemudian Kanha berjalan menjauh ke ruang tamu, dan sang suami Pirun mengikutinya dari belakang. Mereka berdua kembali ribut di sana. Kanha yang emosi lantas menekan kuat leher Pirun, tapi ternyata kesabaran Pirun sudah sampai pada batasnya. Lelaki itu melawan dan memukul Kanha juga. Segera Kanha lari ke dapur dan mengambil pisau buah, lalu menyerang kepala Pirun berulang kali sampai dia nggak sadarkan diri. Karena anak-anaknya nggak ada yang melihat kejadian saat itu, Kanha mikirnya, ya udah sekalian aja deh jalanin rencananya biar suaminya lenyap dan dia bisa menikah sama adik iparnya. Kanha kemudian mengambil plastik sampah besar dan memasukkan Pirun lalu pergi ke taman belakang dan menggali dengan cangkul lubang yang seukuran Pirun, tidak terlalu dalam, dan kemudian menarik plastik sampah besar itu ke sana. Namun saat mau dikuburkan, ternyata sang suami tersadar dan sempat bergerak serta memanggil nama istrinya. Kanha kaget lalu bergegas menimbun dengan tanah galian hingga dirasa semua sudah aman. Kelihatannya Kanha nggak tahu satu hal bahwa suaminya Pirun sudah bercerita panjang lebar kepada orang tuanya tentang kebiasaan buruk istrinya seperti berjudi dan utang Kanha yang katanya cukup banyak. Bahkan Pi dan Pirun juga cerita kepada orang tua mereka betapa genitnya si Kanha menggoda Pi dan selalu memuji betapa kekarnya tubuh Pi. Makanya, setelah beberapa hari nggak ada kabar dari Pirun, orang tuanya lalu melaporkan kepada polisi hal tersebut dan cerita juga betapa Kanha tipe istri yang banyak masalah. Awalnya Kanha mengatakan bahwa suaminya lagi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Kemudian, dia bilang Pirun lagi ada acara sama teman kuliahnya dulu. Berbagai alasan lainnya, namun pihak keluarga nggak percaya sebab mustahil Pirun nggak ada omongan sama mereka, bahkan meninggalkan anak-anaknya begitu saja. Biasanya, dia selalu minta doa kepada orang tuanya kalau ada urusan pekerjaan keluar kota, atau menitipkan anak mereka di rumah ibunya, karena pihak keluarga juga semua tahu kalau pasangan suami istri ini keduanya bekerja. Dan benar saja, 2 hari kemudian polisi langsung memeriksa seluruh rumah Kanha, dan mereka menemukan gundukan tanah di halaman belakang yang bentuknya seperti baru digali. Pihak polisi menggunakan mesin pengeruk dan menemukan tubuh tak bernyawa Pirun di lubang dangkal tersebut. Selain itu, juga di beberapa bagian dinding terdapat bercak merah yang mencurigakan, yang diduga milik Pirun saat terkena pisau. Tentunya, hal ini segera membuat Kanha tidak berkutik, tidak ada penjelasan apa-apa darinya selain diam 1000 bahasa. Dari hasil penyelidikan kepolisian, bekas cairan merah Pirun ditemukan di beberapa bagian dinding dan sofa yang diduga keluar dari lukanya. Bahkan, polisi juga menemukan riwayat pencarian Google si Kanha tentang banyak hal, cara menyingkirkan orang tanpa dicurigai, cara menikahi adik ipar, cara menghilangkan nyawa dengan menggunakan air, tempat terbaik untuk menghilangkan nyawa orang, dan hal lainnya, termasuk mencoba memalsukan hilangnya Pirun seakan-akan itu adalah usaha lelaki itu untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Tentunya, karena DNA dan juga sidik jari Kanha saja yang ditemukan di dalam rumah, makanya dia pun tidak bisa mengelak dan mengakui semua perbuatannya serta mengatakan semua dilakukan atas dasar keinginannya menikahi sang adik ipar tampan, si Pi. Kanha mengakui hasrat jiwanya sudah nggak ada lagi buat suaminya itu, api cintanya sudah padam dan semua justru semakin menggebu-gebu kepada sang adik iparnya yang sudah menjadi duda. Setiap kali adik iparnya mampir ke rumah mereka, pasti Kanha salah tingkah. Adik iparnya lagi minum air aja terus lihat jakunnya langsung membuat wanita itu kelojotan, seakan pesona tampan Pi mengajaknya untuk bercocok tanam. Namun, banyak juga yang beranggapan bahwa Kanha hanya mengejar Pi karena harta warisan dari mantan istrinya banyak, jadi lumayan buat bantu nutupin hutang. Singkat cerita, ternyata sedikitnya 34 orang klien dari Kanha, yang katanya menjadi pengajar keuangan itu,
membuat laporan mereka ke polisi bahwa mereka ditipu olehnya dengan berbagai alasan. Bahkan, salah satu kliennya berhasil direbut rumahnya oleh Kanha, kemudian digadaikan dan uangnya dipakai untuk menutupi hutang judinya. Akibatnya, si klien tadi pun diusir dari rumahnya tersebut. Data yang dikumpulkan polisi menyatakan Kanha menggelapkan total uang sebesar 3 miliar rupiah dari 34 orang klien, dan dari hasil menggelapkan uang kantornya, belum termasuk sejumlah uang yang dia dapat dari hasil menipu adik ipar dan mertuanya, yang nilainya tidak disebutkan. Pada saat persidangan di Pengadilan Tinggi Kota Kampot, akhirnya Kanha mengakui semua kejahatannya untuk menghindari hukuman berat. Menurut hasil penyelidikan, kelihatannya Pirun masih hidup saat dia dikubur dengan plastik sampah besar itu, karena dokter mengatakan justru awal dari penyebabnya kehilangan nyawa adalah karena kehabisan napas, jadi dia tertimbun tanah saat dalam keadaan hidup. Kemudian, pada akhir April tahun 2017, juri dan hakim membacakan hasil keputusan di mana Kanha dinyatakan bersalah atas kejahatannya telah menghilangkan nyawa sang suami, Pirun, dan dijatuhi hukuman penjara 25 tahun. Tahun-tahun berikutnya, yakni pada Agustus tahun 2018, persidangan untuk penipuan klien Kanha dilaksanakan. Ayahnya, Kanha, dikatakan menjual rumah dan sawahnya yang ada di kampung dan dipakai untuk membayar sebagian hutang ke klien. Sisanya, ternyata Kanha harus tetap mendekam di penjara. Dia ditambah hukuman 5 tahun kurungan atas kasus penipuan dan penggelapan uang. Orang tua Pirun kemudian juga mendapatkan hak asuh penuh atas kedua anaknya dan Kanha dilarang menemui mereka sampai kapanpun. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?